Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang sapa kanan kiri depan belakangmu, jangan diam aja. Kanan kirimu hadapi, tatapi dia, kali aja itu masa depanmu. Pak Pendeta, tapi yang di samping saya udah oma-oma, jodoh tidak memandang usia. Saya mau bilang saudara, dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Dan saya mau bilang saudara, bahwa bicara tentang ketika saudara dan saya setia mencari Tuhan, saya melihat orang-orang yang luar biasa yang setia mencari Tuhan, semangat dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan amin. Kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang kedua, akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Saudara bisa tandai 2 Tawarik 20 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita malam hari ini. Yuk, ayatnya yang pertama dan 2 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya. Setelah itu ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom. Untuk apa? Menyerang tuanku. Sekarang mereka yakni, sama-sama bilang sama saya, ini berita buruk. Sama-sama bilang sama saya, ini bad news. Saya mau bilang saudara, Yosafat orang benar, Yosafat raja yang takut akan Tuhan, Yosafat adalah seorang pribadi yang hidup di dalam Tuhan. Tapi ternyata Yosafat menerima kabar buruk. Saya mau bilang saudara, dalam hidup kita namanya ikut Tuhan. Saya selalu bilang nggak ada jaminan bahwa ikut Tuhan nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada persoalan kehidupan. Tuhan nggak pernah janji ikut Tuhan nggak ada masalah, nggak ada tantangan kehidupan. Saya mau bilang saudara, termasuk di dalamnya bicara tentang kabar buruk. Siapapun kita, sekalipun kita hidup dalam Tuhan, kabar buruk bisa datang kapan saja, buat siapa saja. Tapi saya mau bilang begini saudara, yang terpenting bukanlah soal kabar buruknya, tetapi bagaimana respon kita. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Sama-sama bilang sama saya, respon yang menentukan. Amin. Artinya apa? Kabar buruk boleh datang, tapi kalau respon yang benar yang kita lakukan sama seperti Yosafat, kita akan melihat kemenangan. Katakan amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun kabar yang saudara terima melalui respon yang benar, kita akan melihat kemenangan dalam hidup kita. Yang setuju sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini judul khotbahnya adalah bicara tentang bad news atau bicara tentang kabar buruk. Lebih spesifik subjudulnya adalah cara yang benar, respon yang benar ketika mendapatkan kabar buruk. Yang pertama, belajar dari Yosafat bagaimana cara meresponi yang benar ketika kabar buruk datang dalam kehidupan kita. Yang pertama belajar dari Yosafat adalah mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mencari Tuhan. Ayat 3 dalam 2 Tawarik 20, ayat yang ketiga dikatakan apa di sana saudara? Yuk, ayatnya yang ketiga yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3. Iya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, di bagian awal dikatakan apa? Yosafat menjadi
Jadi setelah Yosafat terima kabar buruk, Yosafat menjadi takut. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang terima kabar buruk takut. Saya mau bilang saudara, itu hal yang sangat manusiawi. Saya mau bilang saudara, ketika ada kabar buruk datang dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang saudara, kita bisa menjadi takut. Saya mau bilang itu normal, itu biasa, dan it's okay untuk itu. Kenapa? Karena takut itu wajar. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita membiarkan ketakutan menguasai hidup kita. Yang tidak boleh adalah kita membiarkan ketakutan menguasai pikiran kita, saudara. Makanya kalau saudara lihat Yosafat, ketika dia menjadi takut, dia nggak biarkan ketakutan menguasai dia. Tetapi apa? Tetap dalam ayat yang tadi, boleh munculkan lagi, dikatakan apa di sana? Boleh munculkan lagi, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, yang pertama yang membuat seorang Yosafat melihat kemenangan dari kabar buruk jadi kemenangan adalah karena dia mencari Tuhan. Kenapa mencari Tuhan membuat Yosafat melihat kemenangan? Karena Tuhan adalah sumber kemenangan yang sejati, katakan amin. Yosafat mencari Tuhan, ini menjadi kunci awal Yosafat melihat kemenangan ada dalam kehidupannya. Makanya saya mau bilang ya, saudara, hari ini mungkin kabar buruk datang dalam kehidupanmu. Pesan saya, belajar dari kehidupan Yosafat, kisah seorang Yosafat, langsung cari Tuhan, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, langsung cari Tuhan. Langsung berdoa cari Tuhan. Mungkin orang bilang apa, orang dunia mungkin bilang begini, ngapain lu doa. Ngapain lu berdoa. Ngapain buang-buang waktu. Orang dunia nggak ngerti bahwa ketika kita berdoa, kita sementara mencari kemenangan pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, doa. Apapun kabar yang kau terima, kalau kau berdoa, kau sementara mencari kemenangan di tempat yang tepat, katakan amin. Makanya saya mau bilang ya buat bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Yeah. Saya mau bilang Pak ya, kalau hari ini kau jahatin istrimu Pak, kalau kau lakukan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan kepada istrimu Pak, kalau kau aniaya istrimu Pak, selama dia responi dengan marah-marah, kau masih aman Pak. Sekali lagi bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Kalau kau jahatin istrimu Pak, terus dia masih responi dengan marah-marah Pak, kau masih aman Pak. Tapi kalau dia sudah berlutut dan berdoa Pak, innalillahi Pak. Betul. Waduh Pak, dari sorga itu malaikat-malaikat udah janjian. Ayo. Johnny. Acong. Uco. Selesai. Shalom ibu-ibu. Saya kan pendeta yang adil ya. Kalau kau jahatin suamimu Bu, kenapa? Emang nggak ada wanita menjahati suami? Banyak. Nggak usah kayak tampang-tampang nggak bersalah begitu Bu. Saya pendeta ngelainin banyak rumah tangga zaman sekarang, banyak wanita-wanita jahatin suaminya Bu. Iya loh, banyak suami-suami hari-hari tertekan gara-gara istrinya, saudara. Betul, bukan karena fisik, sebenarnya kadang-kadang bukan karena fisik. Iya, banyak istri-istri menyakiti suami kadang-kadang bukan dengan fisik, tetapi dengan psikis. Saya mau bilang ya, kami laki-laki kalau disakiti fisik kami masih lebih kuat. Tapi jangan sakiti perasaan kami. Hahi, bertobat, hahi. Lagi dikasih tahu, saya mau bilang ya, ada banyak ya wanita-wanita zaman sekarang menyakiti suaminya. Dengan apa? Omongannya. Saya pernah lain ya, satu keluarga saya menemukan ternyata yang bikin suaminya tertekan bukan tindakan fisik istrinya, tapi congor istrinya. Iya, suaminya dibikin tertekan. Laki-laki tidak berguna. Laki-laki macam apa? Cepat goceng. Kismin lo laki-laki. Oh, suaminya stroke ringan. Dan cuma ketawa Bu, bertobat. Saya mau bilang ya,
itu menyakitkan, Bu. Kau sementara menganiaya suamimu. Ada istri-istri suka banding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga, saudara. Iya, ada loh istri-istri. Oh, kamu lihat dong, itu tuh tetangga tuh, pintar cari duit. Kamu lihat dong tetangga tuh, six pack, six pack, six pack. Elmen, Elmen. Kamu print again, print again. My baby, my baby. Saya mau bilang itu menyakitkan. Jangan ketawa, berdoa, berdoa. Bertobat, bertobat, salah, bertobat. Selama kau sakiti suamimu, aniaya suamimu, dan dia balas dengan marah-marah, Bu, kau masih aman, Bu. Tapi kalau dia berdoa, jangan gitu dong mukanya, Bu. Pendeta lagi kasih tahu, kalau suami berdoa, apa Pak? Suami saya berdoa. Makan aja dia nggak doa, apa ya? Kan maksud saya itu seandainya suami berdoa. Kalau dia nggak berdoa mah ya udah sikat terus aja, nianya aja nggak apa-apa lah. Tapi saya mau bilang, saudara, orang Kristen yang berbahaya adalah mereka yang berdoa, saudara. Kenapa? Karena mereka mencari kemenangan di tempat yang tepat. Saya mau bilang, saudara, ya hati-hati. Ketika saudara jahatin orang dan dia berdoa, Tuhan melihat setiap air matanya, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan pernah jahatin orang. Dan kalau saudara dan saya dapat kabar buruk, cari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita sementara mencari kemenangan di tempat yang tepat, kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, belajar dari Yosafat bagaimana cara meresponi kabar buruk dengan cara yang benar. Yang kedua adalah berharap dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya berharap. Sama-sama bilang, sama saya mengandalkan Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama ayatnya yang keempat, saudara. Dikatakan apa di sana? 3 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan meminta pertolongan dari mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk bagian awal dikatakan apa? Meminta pertolongan daripada, sama-sama sekali lagi bilang, sama saya berharap sama Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya mengandalkan Tuhan. Kenapa saya pisah? Karena begini, saudara, ada orang ketika kabar buruk datang dalam kehidupannya, memang dia langsung cari Tuhan, dia langsung berdoa, tapi sayangnya dia cuma formalitas saja. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Dia sudah berdoa tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia sudah berdoa tapi yang diandalkan adalah kekuatannya. Dia memang berdoa tapi yang diandalkan adalah koneksinya. Dia memang berdoa tapi yang diandalkan adalah kekayaannya, jabatannya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang akhirnya bisa membuat dia tidak melihat kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena harta, kekayaan, jabatan, koneksi, semuanya itu terbatas. Keterbatasan itu bisa membuat kita tidak melihat kemenangan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas, sanggup membawa kemenangan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. 36 tahun gereja ini berdiri bukan berarti tanpa serangan. Serangan datang luar dalam, ada di dalam gereja ini, saudara. Ada bagi gereja ini. Tapi kenapa gereja ini sampai hari tetap teguh berdiri, tetap kuat berdiri? Karena gereja ini selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan lihat kemenangan Tuhan luar biasa terjadi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Yeremia 17 ayat 7 bilang begini, saudara. Diberkatilah orang yang, boleh munculkan Yeremia 17 ayat 7 bilang begini, saudara. Diberkatilah orang yang beriman. Bisa melihat ayat ini, saudara. Dan yang menaruh, kata mengandalkan bahasa aslinya tuh Batak. Iya. Siapa yang pengen media nih? Lapar ya? Ada aqua. Mengandalkan Tuhan. Bahasa aslinya Batak.
Makanya saya percaya di sorga nanti banyak orang Batak. Marcel Simangunsong. Di sorga kita makan lapet. Batak. Mana ayatnya? Mana arti? Mengandalkan Tuhan. Itu Batak artinya percaya atau bergantung sepenuhnya. Saya mau bilang saudara, kenapa orang yang berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, akan melihat kemenangan? Karena dia sementara bergantung pada pribadi yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, terus andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, apapun kabar buruknya, bersama Tuhan kau pasti lihat kemenangan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, andalkan Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Poin yang selanjutnya, yang ketiga saudara. Saya punya 4 poin, tetapi di poin yang ketiga saya undang pemain keyboard saja. Ayatnya yang poin yang ketiga. Kita lihat ayat 6, dikatakan yakin akan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yakin akan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yakin akan kuasa Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. 3, iya. Dan ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah apa? Bukankah engkau memerintah atas, perhatikan, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga apa kunci, apa respon yang benar dari seorang Yosafat sehingga dari kabar buruk berubah menjadi kemenangan dalam hidupnya? Karena begini, dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan. Kenapa saya pisah juga? Karena begini, ada orang ketika dengar kabar buruk, memang dia langsung berdoa cari Tuhan. Memang dia berharap sama Tuhan, memang dia mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan imannya ada saat di mana dia takut, dia khawatir, dia cemas. Sudah saya mau bilang saudara, itu artinya kalau kita ngalamin itu, kita tidak sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan. Karena orang yang kalau percaya sungguh-sungguh pada kuasa Tuhan, ada ketenangan dalam hatinya, betul? Contoh sederhana begini, kalau saya pelayanan, ada tim saya yang nyetir. Tim saya itu ganti-gantian, saudara, beberapa orang saudara. Dan kalau tim saya tahu kemampuan nyetirnya itu ngaco, saya nggak tenang, saudara. Betul, karena saya juga bisa bawa mobil. Orang yang bisa bawa mobil, kalau disetirin orang yang nyetirnya ngaco, itu deg-degan, saudara. Saya pernah disetirin sama tim saya yang nyetirnya masih ngaco, saudara. Oh Tuhan, saya deg-degan. Kadang-kadang saya bisa ngerem sendiri, saudara. Iya, refleks. Saya jawab, Tuhan, mana remnya? Oh ya, di dia, saudara. Iya kan? Apa cuma saya doang yang ngalamin gitu? Banyak ya? Iya, refleks. Nggak tenang. Tapi kalau misalnya yang bawa mobil, saya tahu kemampuannya luar biasa baik, saya tenang. Makanya kadang-kadang bisa tidur, ngorok dalam hadirat Tuhan. Ya kan saya tuh pendeta, saudara. Iya, saya tuh karena saya pendeta, saya tuh pun tidur tuh pun tetap dalam hadirat Tuhan. Iya, bahkan saya tuh kalau mimpi tuh ya, saya kalau mimpi tuh oh my god, mimpi tuh oh my god. Iya. Saya tuh karena pendeta mimpi tuh pun, bahkan saya mimpi tuh khotbah, saudara. Tuhan bercanda. Yang mau bilang najis silakan. Ya, jadi bisa tidur. Tapi kalau yang bawa mobil yang ngaco, saudara, nggak tenang. Semakin ngaco kemampuan nyetirnya, semakin dekat saya dengan Tuhan, saudara. Ya, berdoa terus, Tuhan tolong. Iya, kenapa Mission Impossible yang di belakang situ? Iya, saya mau bilang saudara, makanya begini, ada cerita kan, ketika di sorga, penyambutan sopir Metro Mini lebih ramai daripada penyambutan pendeta, saudara. Sopir Metro Mini di sorga disambut dengan begitu luar biasa. Sorga berkumandang. Teten, telolet, Pendeta pikir, saya juga pasti rame. Wah, pendeta, sopir Metro Mini dia rame, masa pendeta nggak rame? Pas pendeta masuk nggak ada sambutan. Komplain pendeta ke malaikat. Why? Malaikat bilang, sekalipun dia jarang masuk gereja itu ya, si sopir Metro Mini itu ya pendeta ya. Tapi dia setiap bawa mobil, setiap bawa Metro Mini, Metro Mininya berubah seperti gereja. Jadi setiap dia bawa mobil yang
di dalam mobil semua, Yesus Tuhan, oh Tuhan, oh haleluya. Ya. Bertobat semua. Makanya sambutannya meriah pendeta. Nah kau, setiap kau berkhotbah, gereja rasa Metro Mini. Jemaatnya pada tidur. Makanya saya paling takut khotbah kalau jemaat tidur, saudara. Saudara yang sering udah bertahun-tahun ikut sesi khotbah saya pasti tahu. Saya tuh kadang-kadang kalau khotbah tuh saudara tiba-tiba supaya nggak ada yang tidur. Ada yang so cool kayak kau pikir bisa mengagetkanku pendeta. Tidak semudah itu bernama kumbara. Biasa aja bos, biasa aja. Saya mau bilang ya, saya paling takut jemaat tidur. Makanya saya khotbah tuh ada, nah itu supaya jemaat nggak tidur. Tapi memang pernah saya khotbah itu di Diamond, saudara. Saya udah khotbah, jemaat udah ada bapak-bapak di pojok. Seumur-umur itu, saudara. Tapi kan saya pendeta harus positive thinking. Jadi lihat begitu saya pikir positive thinking aja, mungkin dia pingsan kan kita nggak tahu, ya udah. Iya. Tapi karena saya tahu yang nyetir itu bagus kemampuannya, saya tenang. Nah begitupun dalam hidup kita. Kalau kita tahu kuasa Tuhan kita luar biasa, apapun kabar buruknya, harusnya kita tenang dalam hidup kita, amin. Karena kita tahu kuasa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, apalagi kita di gereja ini, gereja yang Tuhan sudah nyatakan kuasanya luar biasa. Apapun kabar buruk yang saudara terima, sakit, penyakit kah, bisnis kah, usaha apakah, jangan takut. Karena apa? Kuasa Tuhan kita dahsyat luar biasa, amin. Yang soal ekonomi, jangan takut. Dia Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan segalanya. Yang hari ini mungkin terima kabar buruk soal sakit penyakit, jangan takut. Dia Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkanmu. Amin. Ada banyak kabar buruk bisa datang kapan saja. Saya baru lagi tadi malam ada lagi yang kabarin saya. Jadi udah beberapa, nah tadi malam ada lagi. Jadi ada orang di luar sana suka jelek-jelekin saya. Ini 2 orang ini saudara, kemana-mana pokoknya jelekin saya. Kayak gak ada kerjaan lain gitu saudara. Tapi mungkin itu passionnya kita nggak tahu ya. Kita kan passion orang kan beda-beda ya. Ada orang passion musik, ada orang passionnya menjelek-jelekan orang, kita nggak tahu ya saudara ya. Jadi jelek-jelekin kemana-mana, pakai air mata lagi kadang-kadang. Mesin Marcel itu, mesin Marcel. Padahal ya. Tapi saya tenang. Bahaya nggak itu? Bahaya. Nama baik saya bisa rusak, image saya bisa rusak. Tapi saya tenang-tenang aja tuh. Kenapa? Karena saya tahu yang menentukan hidup saya itu kuasa Tuhan, bukan omongan dia. Jadi makanya saya mau bilang saudara, kalau saudara di posisi itu udah tenanglah. Percayakan kuasa Tuhan. Apapun kabar buruk yang saudara dengar, pastikan kau percayakan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan akan menganugerahkan kemenangan dalam hidupmu. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, percaya kuasa Tuhan. Di situ ada kemenangan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, poin yang keempat. Imam musik secara full boleh, saya undang boleh maju ke depan. Tapi kalau saudara ingat ya, Daud terima kabar buruk? Pernah. Tapi Daud tetap tenang, karena dia percayakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Daniel pernah terima kabar buruk? Ya. Tapi tetap tenang, karena dia percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka pernah terima kabar buruk. Tapi tetap tenang, karena mereka tahu kuasa Tuhan mereka luar biasa. Dan ketika saudara dan saya percayakan kuasa Tuhan, beriman akan kuasa Tuhan. Kata Joel Osteen bilang begini saudara. Joel Osteen bilang, iman kita, percaya kita, munculkan di sana. Sering. Jadi, nah ini dia. Joel Osteen bilang begini, bahwa iman kita itu mengaktifkan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya kita lihat kemenangan? Percayakan kuasa Tuhan. Saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, bagaimana cara yang benar meresponi kabar buruk adalah memuji dan menyembah
Tuhan. Sama-sama bilang sama saya puji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Ayat terakhir kita 18 dan 19 masih dalam 2 Tawarik 20 18 sampai 19 dikatakan apa? Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah, seluruh Yehuda dan sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk apa? Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya mau bilang saudara, yang mereka lakukan adalah memuji menyembah nama Tuhan menjadi kunci terakhir mereka melihat kemenangan. Saya mau bilang saudara, kalau saudara kita bisa bayangkan keadaannya, kondisinya, mungkin akan sangat mengherankan buat para penyerang. Bala tentara besar sudah datang mau menyerang mereka, mungkin dengan suara yang hu-ha, kan kalau di film-film perang begitu ya, hu-ha, 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 ini mataku, mata kiri, mataku, mata-mata. Ya itu mungkin di pikiran saya. Nah ini mereka malah nyanyi, haleluya, haleluya. Mungkin yang mau menyerang juga, kumaha iya, kita teh mau menyerang, di dia malah nyanyi-nyanyi, malah bersorak-sorak, kumaha iya, lieur aing mah, gelok meren. Sampai ada yang nanya di Instagram saya, Pak Pendeta tuh orang apa sih? Manado, Batak, atau Sunda? Saya Korea Utara. Kim Jong Un bos. 안녕하세요. 감사합니다. 네? Ya kan mungkin mereka bingung, kok bisa kok nyanyi kumaha? Tapi saya mau bilang saudara, pujian penyembahan mereka membawa kemenangan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pujian penyembahan, mengangkat tangan kita menyembah Tuhan, yang pertama kita sementara terhubung dengan sumber kemenangan. Yang kedua, yang kita perkatakan adalah firman. Yang ketiga, yang kita perkatakan adalah perkataan iman. Semua itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya, saya percaya saudara kenal petinju ini saudara. Dia sangat terkenal, namanya siapa? Mike Lewis. Mike Tyson. Petinju terkenal, legendaris, tak terkalahkan. Setiap lawan yang menghadapi dia rata-rata dikalahkan KO. Ronde 1, 2, 3 rata-rata KO. Saya pernah nonton dia, baru ronde 1 lawannya KO saudara. Makanya dia disebut si leher beton. Tahu beton nih. Kalau nggak tahu beton tuh tiang sana, saudara tonjok itu beton. Iya. Kayak begitu lehernya Mike Tyson tuh, ada besi 18 di lehernya sini. Leher beton. Tangannya aja cor-coran saudara. Waduh, kanannya fondasi. Waduh, kirinya baru terpal. Pakai kaos partai kemana-mana saudara. Nah, nggak lucu begini tuh. Salah. Nah, jadi ya, semuanya takut saudara. Tetapi tahun 1995, ketika dia menghadapi petinju bernama Evander Holyfield, hal mengejutkan terjadi. Ronde 1, 2, 3 nggak roboh. Dihajar habis-habisan nggak roboh. Ronde 5, 6, 7 nggak roboh. Sampai 10 nggak roboh. Malah ronde ke-11 Mike Tyson yang roboh saudara. Ya. Holyfield mampu mengalahkan seorang yang sangat ditakuti dalam dunia tinju saudara. Nah ternyata kekalahan itu membuat seorang Mike Tyson begitu dendam sama Holyfield. Dia sangat dendam. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak karena kekalahan itu saudara. Makanya dia bertekad akan mengalahkan Holyfield saudara. Makanya tahun selanjutnya 1996 di dalam pertemuan mereka, Holyfield menerima kabar bahwa Mike Tyson begitu marah, dendam, sudah berlatih sejak dari kekalahannya di 1995 itu saudara, sampai pada saat itu 1996 untuk menghancurkan Evander Holyfield di ring itu saudara.
Untuk saudara ini kabar buruk atau tidak? Buruk lah. Leher beton ini bos. Aduh. Jangankan leher beton. Ini bapak-bapak yang hadir nih, laki-laki yang hadir nih. Tiba-tiba ada orang bilang begini, bos, ada yang tunggu ini di luar, badan gede, mau tonjokin saudara katanya. Takut nggak? Jangan, oh pap, nggak usah sok-sok karena ada istri. Oh saya berani, nggak usah lah. Saya tahu saudara takut, saya juga takut. Teman saya pendeta, habis khotbah, pengerja bilang begini, Pak Pendeta, ada jemaat tunggu di luar, mau tonjokin pendeta. Oh ketakutan dia. Saya nggak tahu dia khotbah apa, pokoknya dia ketakutan aja saudara. Minta pengerja security, nemenin dia bawa pulang. Kalau nggak pulang-pulang, nginap di gereja dia itu saudara. Kalau saya nggak pernah mau diancam, cuma hampir mau ditonjok aja langsung saudara. Iya, saya udah capek selesai pelayanan 1 hari, keluar lift, udah dicegat bapak-bapak di depan. Saya kecewa sama bapak. Oh Tuhan, saya lihat bapaknya gede saudara. Tangannya itu gede banget saudara, nempel di sini rahang saya bisa pindah ke Bekasi Barat saudara. Saya dalam oh Tuhan, kalau dihajar saya bagaimana nih Tuhan? Saya sampai Tuhan, ketawa aja jangan ketinggalan begitu. Itu tertawa di penderitaan orang lain yang kompak gitu. Jadi waktu itu saudara, oh Tuhan, saya sampai pikir Tuhan salah ngomong apa aku pada saat khotbah ya. Tapi ternyata bukan salah ngomong, tetapi salah penembakan pengurapan. Iya. Saya kecewa sama Bapak, tadi Bapak mengurapi nggak kena saya. Oh Tuhan, ternyata bukan salah ngomong, salah nembak. Nggak kena. Tapi sebagai pendeta yang sayang sama jemaat ya, saya tuh pendeta yang love banget sama jemaat. Hati saya kalau dibelah ada jemaat. Jemaat tuh selalu hadir dalam doa saya. Di belakang saya tulisan Nias I'm in love. Sini ada tato kelapa gading uye. Jadi makanya sejak saat itu saya latihan di rumah sudah. Khotbah macam apa ini? Saya latihan. Bisa dicoba, saudara mau tes kemampuan saya menembak urapan, mari coba. Udah terlatih. Apalagi jemaat-jemaat yang punya roro minta urapan gaya Mas Koki. Coba aja. Kembung-kembung nih, kembung-kembung. Apalagi yang mau hajar menghancurkan itu si leher beton, Mike Tyson. Kabar buruk, kabar buruk. Tapi hebatnya respon seorang Evander Holyfield di backstage sebelum naik ke ring adalah seperti ini, saudara. Kita lihat responnya Evander Holyfield. Buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika kita datang mencari Tuhan, kabar buruk datang, kita cari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan kuasa Tuhan. Apakah iblis diam sampai di sana? Tidak. Iblis akan terus mengganggu kita. Salah satunya adalah apa? Dengan terus mengumandangkan kabar buruk dalam pikiran kita. Makanya kadang-kadang kita udah berdoa, kabar buruk itu muncul terus dalam pikiran. Tapi saya mau bilang saudara, semakin keras iblis mengumandangkan kabar buruk dalam pikiran kita, semakin harus lebih keras mulut kita mengumandangkan pujian penyembahan sama Tuhan. Karena ketika kita mengumandangkan pujian penyembahan, di situ kita akan melihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, naikkan pujian penyembahanmu. Di situ ada kemenangan bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk
laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya bukan kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya apapun kabar buruk yang datang di depan setiap kami, selama kami mencari Tuhan, selama kami mengandalkan Tuhan, selama kami percayakan kuasa Tuhan dan senantiasa memuji nama Tuhan, kami pasti lihat kemenangan Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kemenangan Tuhan akan dinyatakan di waktu yang terbaik. Dan kami doa anak cucu kami semuanya juga pintar, cerdas, ngasih juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kami kasih konotor tempat ini diberkati, rekan-rekan yang melayani semuanya juga diberkati. Bahkan kami menyerahkan gereja kami diberkati Tuhan, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darniti, para anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami menyerahkan para pemimpin kami, Karisto Kargo dalam berkat Tuhan. Bahkan bangsa dan negara Indonesia diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai perlindungan Tuhan sempurna. Besok dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Sesi terakhir pendeta Alex dalam berkat Tuhan. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian setiap kita sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin